Tuh. Oke. Nah, P ini tekanan mutlak. P0 tekanan atmosfer. Dan pH ini adalah tekanan hidrolik. Tekanan hidrolik ini terjadi jika di dalam air atau di dalam fluida. Tekanan hidrolik. Oke. Tadi kan kita tahu fluida itu pengertiannya kayak gimana. Coba contoh fluida itu apa, teman-teman? Selain air. Contoh fluida apa? Halo? Selain air, contoh fluida apa? Minyak, itu juga fluida. Pokoknya yang cair dan gas itu fluida. Oke. Di sini ada pertanyaan, kok bisa begini? Jadi kalau kita di udara, di tanah sama di air, beda kan? Kalau kita di tanah, ya kita nggak kenapa-napa tekanannya. Kalau di air atau kita pas nyelam, itu kayak ada yang neken ke kita. Telinga kita sakit, hidung kita sakit kan, gitu. Nah, terus tekanan mutlak tekanan atmosfer ini ternyata juga mempengaruhi ketinggian. Kalian bayangkan kalau di gunung sama di pantai, kira-kira tekanannya tinggian mana? Di gunung sama di pantai? Tekanan udaranya. Gunung, Kak. Kenapa di gunung? Tekanan yang tinggi itu ya di pantai. Kalau di gunung tekanan udara sekitar rendah. Jadi ini kalau kita bawa ke biologi, tekanan udaranya kan rendah. Jadi perbedaan tekanan udara yang di paru-paru dengan yang di udara sekitar, jadinya kalau kita di gunung itu napasnya lebih sesak. Kalian bayangkan aja kalau napas di gunung itu kalau udah tinggi kayak Gunung Bromo gitu misalnya, itu udah sekali napas tuh ngap gitu. Beda dengan di dataran rendah di kota gitu. Itu tekanannya tinggi. Kok bisa tekanan tinggi malah udaranya lancar gitu? Gini. Di paru-paru kita tuh kalau mau ngisep udara ternyata ada perbedaan tekanan. Itu pelajaran biologi ya. Jadinya kalau paru-paru kosong kan kalau mau ngisep udara berarti kan paru-parunya harus mempunyai tekanan rendah nih. Pokoknya gini, tekanan yang tinggi mengalir ke tekanan udara yang rendah. Jadi udara ini akan ngalirnya ke tinggi ke rendah. Jadi kalau paru-parunya rendah nih, tekanan yang tinggi kan akan masuk cepat. Kalau kalau tekanannya yang di udara juga rendah, masuknya akan kesusahan gitu secara kesimpulannya. Oke, di sini kita nggak perlu bahas lebih dalam yang biologi. Ini kita perlu tahu aja tekanan itu ternyata ada tekanan mutlak, ada tekanan atmosfer, ada tekanan hidrolik. Jadi kalau kita mengukur tekanan di dalam air, itu ditambahin dengan ini. Kalau yang ditanyanya tekanan mutlak. Oke. Nah, ini tekanan hidrolik yang kita bahas tadi, yang kita mau fokusin di sini titik fokusnya. Nah, tekanan hidrolik adalah tekanan yang terjadi di dalam fluida yang saya bahas. Nah, ini rumusnya kenapa rho GH? Ini kalau kita buktikan, jadi kita tahu kan kalau tekanan itu sama dengan gaya per satuan luas. Nah, ini kalau kita kita pecah jadi satuannya, ini kan meter per second. Ini kan gaya itu apa? Bentar, gaya itu apa? Dorongan atau tarikan. Bukan, satuan gaya apa? Newton bukan? Ya, Newton itu kalau dipecah, gaya itu rumusnya apa coba? Gaya. Ingat lagi ke dulu, gaya itu rumusnya massa dikali A.
Masalah dikali kecepatan kan nggak ya? Nah, kalau kita masukin satuannya, kilogram, kecepatan apa? Meter per second kuadrat. Nah, ini per A itu apa? Luas itu apa satuannya? Luas itu apa satunya? Meter, Kak. Meter kuadrat. Meter kuadrat. Ini kita mau membuktikan dari rumus ini sama nggak sama pengertian tekanan gitu ya. Ini kita S-nya pindahin ke bawah, S kuadrat. Ini ngerti kan, meter second kuadrat nih A. Ini luasnya meter kuadrat. Oke, ini A nih. Ini meter per second kuadrat, ini A. Jadi M kali A per meter kuadrat kan. Nah, ini atas ada meter, bawah ada meter kuadrat, bisa dicoret. Meter, ini yang duanya coret. Nah, ini sama dengan kilogram per meter second kuadrat. Nah, kalau kita buktikan ke rho GH ini, kita buktikan ya. Rho apa rho satunya? Kilogram Kilogram per meter per meter kubik. Kilogram per meter kubik. Terus kecepatan gravitasi. Meter per second kuadrat. Nah, meter per second kuadrat. Nah, ini kilogram per meter kubik. Kecepatan gravitasi meter per second kuadrat. H itu ketinggian. Ketinggian itu M. apa? Satuannya meter. Nah, ini sama nih. Ini ada meter di atas 2, meter di bawah 3. Bisa coret 1, 2. Yang di bawah berarti dicoret jadi pangkatnya hilang. Jadi 1 doang kan. Oke, nah ini sama kan satuannya kilogram. Kita tulis ulang. Kilogram per meter second kuadrat. Nah, terbukti. Jadi rumus ini sama dengan pengertiannya. Oke. Di sini juga harus diingat SI, satuan internasionalnya. Jadi kalau ininya meter kubik, ya ininya juga harus maksudnya kalau ini kilogram meter kalau ininya meter kubik, masanya harus kilogram. Rho itu ada berapa jenis? Ini rho itu ada gini nih. Ada kilogram per meter kubik. Terus ada apa lagi? Gram per kilogram per apa? Masih ingat rho itu? Gram per sentimeter kubik. Terus ada lagi ya gram per sentimeter kubik. Nah ini kalau nggak kilogram per meter kubik ya gram per sentimeter kubik. Nah untuk massa jenis air biasanya standarnya adalah berapa massa jenis air? Rho air. Rho air berapa massa jenisnya? 1000 kg per meter kubik. Oke, ini dihapus dulu aja ya. Nih, kita kasih tahu rho air itu karena fluida itu biasanya kalau nggak air, minyak. Kalau fluida yang SMA kelas 10, rho air. Rho air itu 1000 kilogram per meter kubik. Nah, kalau dikonversi ke sentimeter, tadi gram per sentimeter kubik, itu gimana konversinya? Coba, teman-teman. Bisa nggak konversi ini? Meter kubik ke sentimeter kubik. Dan 1000 kilogram ke gram. Kilogram diubah ke gram dulu gitu, Kak. Iya, kilogramnya berarti dikali 1000. Meter kubiknya dikali 1 juta. 1 juta. Iya. Terus atas bawah coret. Coba.
Tunggu ya. Hitung dulu. Jadi berapa gram per Jadi sentimeter? hasilnya 1, Kak. Nah, 1 gram per sentimeter kubik gimana? Jadi atasnya kan dikali 1000. Jadi 1 juta. Juta. Bawahnya juga dikali juta. Karena meter kubik itu satu turun jadi kalau 1000. kubik satu turun itu jadi 1000. Meter kan turunnya ke desimeter. Desimeter turun ke sentimeter. Nah, jadi 1 juta juga 1000 kan. Jadi 1000 kali 1000 kan 1 juta. Nah, ini coret-coret. Jadi 1 gram per sentimeter kubik. Nah, itu kita harus hafal aja nih, air itu 1000 kg per meter kubik atau 1 gram per sentimeter kubik. Ini kadang agak susah kalau kita belum bisa ngubah kayak gini. Soalnya nanti di soal itu kadang dikasihnya, diketahuinya kilogram per meter kubik, kadang dikasih gram per sentimeter kubik. Oke, kita latihan soal ya. Nah, ini latihan soal. Sebuah bejana dengan tinggi 1.500 cm terisi air sebanyak 2/4 dari bejana tersebut. Oke, di sini bejananya kita anggap bentuknya silinder ya. Carilah tekanan mutlaknya. Tekanan mutlak tadi P. Oke, nah di sini diketahui G-nya percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat dan rho-nya 1000 kg per meter kubik. Nah, cara mengerjakan soal fisika tuh begini. Awas dicari dulu diketahuinya apa aja. Nah, ini 1.500 cm. Ini kita mau pakai centimeter atau meter kira-kira? Meter. Kenapa pakai meter? Satuan internasional. Nggak gitu. Kalau satuan internasional, kalau ini kita rho-nya ganti jadi 1 gram per sentimeter kubik, pakai yang centimeter juga nggak masalah. Jadi tergantung rho-nya ya? Ya, tergantung rho-nya. Tergantung kita juga mau yang ubah yang mana, yang rho-nya atau yang tingginya. Nah, ini kita mau ngubah yang tingginya ya jadi meter. Berarti 15 meter. Diketahui H 15 meter. Bukan H ya. Kita ganti aja jadi Y. Soalnya H-nya ini nanti kedalaman namanya. Sedangkan ini benjananya nggak terisi full. Kita anggap jadi H. Kok bukannya nggak ada? Nah, pakai ini aja. Nah, satu lagi. Kak, sebentar Kak. Oke. Oke. Jadi tergantung sama kita ini mau mengubah yang mana. Nah, gini aja ya, biar gampang. Nah, ini lanjut lagi diketahui, berarti Y, ini kita anggap Y tingginya 15 meter. Terus G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Terus rho-nya 1000 kg per meter kubik. Oh iya, kalau ini mau ubah jadi sentimeter semua, G-nya ini juga harus diperhatikan. Kan meter kan G-nya. Jadi kalau mau sentimeter ini juga harus jadi 1000 cm per second kuadrat kan gitu. Nah, ini rho, ya benar. Jadi kita ubah ke standar internasional biar aman. Kita ubah ke SI semua. Nah, rumus
ini yang ditanyakan ini. Hapus dulu. Yang ditanya tekanan mutlak. Nah, kalau karena yang ditanya tekanan mutlak, rumusnya apa tadi? Tekanan mutlak sama dengan tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrolik. Nah, tekanan atmosfer kan itu udah pasti diketahui. 1 atm atau 10 pangkat 5 Pascal. Oh ya, tekanan itu ininya Pascal satuannya. Oke. Nah, ini berarti kan udah tahu rumusnya. Nanti kita cari yang nggak diketahui, yaitu tekanan hidrolik. Nah, tekanan hidrolik itu rumusnya apa? Rho GH. GH. Oke, Rho GH. Nah, terus ini Rho udah dapat, dia udah dapat. Nah, ini H-nya belum dapat. Terus cari H dulu. 15 kali 2/3 ya? Iya, H tuh 15 dikali 2/3. 10. Nah, itu kenapa 2/3? Kan Orang yang kita isi. tahu kan volume, yang kita tahu volume, bukan tingginya. Bukan tingginya 2/3 dari bencana. Padahal yang kita tahu ini volume air sebanyak 2/3 itu berarti kan volume ya, secara langsung. Nah, volume itu rumusnya apa? A dikali tingginya dikali T kan, A dikali H atau A dikali tinggi. Nah, A ini kalau silinder setiap luasnya itu sama dari bawah sampai atas, paham kan? Nah, makanya A-nya ini tidak kita pedulikan. Oke. Nah, ini berarti 10 meter. Nah, masukin deh ke rumusnya. Rho-nya 1000 dikali 10 dikali 10. Berapa? 10 pangkat 5. Oke. Nah, kita masuk lagi ke sini. Rho-nya apa? Rho lagi. Tekanan mutlaknya berarti masukin tekanan atmosfer 10 pangkat 5 juga. Tambah tekanan hidrolik 10 pangkat 5. Jadi berapa? Jika seperti ini jadi berapa? Ayo, ini matematikanya gimana nih? 10 pangkat 5 tambah 10 pangkat 5. Kalau ini kan kita. Nah, ntar nih. Kalau A tambah A berapa jadinya? 2A. Iya, 2A. Nah, 10 pangkat 5 tambah 10 pangkat 5? 2 kali 10 pangkat 5. Nah, berarti 200.000 lah ya. Apa satuannya? PA. Pascal. Pascal. Nah, nih jawabannya. Coba kita lihatin lagi aja. Oh iya, yang elastisitas ada kesulitan nggak kayak ada PR gitu, ada nggak? Belum sih, Kak. Nah, ini ada soal lagi. Nah, kita ganti yang diketahuinya aja. Jadinya fisika itu rumusnya dikit, tapi soalnya banyak. Ini kan kita nyari tekanan mutlak. Bagaimana kalau kita yang diketahui tekanan mutlaknya? Dan yang dicari diketahui tekanan mutlaknya
adalah 150.000 Pascal. Nah, terus G-nya 10 meter per second kuadrat, 10 meter per second kuadrat. Terus apa lagi? Rho GH. Terus rho-nya 1 cm 1 gram. Oh, nggak usah pakai rho. Ini aja. Rho-nya kita ganti jadi rho. Nah, kita ganti jadi M-nya diketahui 1000 sejuta gram. Juta kan itu juta gram. Terus habis massa, ini M massa ya. Coret itu ya, nanti kita ya. Nah, ini M ini massa. Nah, terus volumenya 1 meter kubik. Nah, yang ditanya di sini juga diketahui lagi tinggi benjananya 15 meter. Terus yang ditanya terisi seberapa penuh benjana itu. Nah, ini kita anggap benjananya silinder. Luasannya itu dari atas sampai bawah sama terus luas bidangnya ya. Oke. Nah, di sini pertama kita tulis dulu yang diketahui. Diketahuinya ada apa nih? P, tekanan mutlak 150.000 Pascal. Udah Pascalnya kita nggak usah masukin. Nah, G-nya 10 meter per second kuadrat. Masanya enggak, ya benar. Begitu aja massa 1 juta gram. Terus volumenya 1 meter kubik. Yang ditanya, jadi ini ya, ini juga 15 meter. Nah, yang ditanya, apa yang ditanya? Terisi seberapa penuh ya? Volume berarti. Volume, ya apa ya namanya? Ya, yang ditanya itu, jadi kayak nanti jawabnya juga pecahan juga kayak tadi berapa per berapanya. Kayak ditanya ini berarti ya. Nah, untuk menjawab ini kita harus tahu juga rumus tekanan itu apa. Tadi tekanan mutlak adalah tekanan atmosfer tambah tekanan hidrolik. Oke. Nah, tekanan hidroliknya kita turunin lagi, kita cari rumusnya juga. Tekanan hidrolik sama dengan Rho GH. Nah, oh ya, untuk ini ditanyanya kan volume. Nah, ini kan berarti volumenya kan H. Nah, H-nya ini yang dicari. Nah, hanya ini yang dicari. Coba kalian ngitung dulu coba gimana? Saya tungguin.
Kira-kira gimana cara penyelesaiannya? Ini udah di ini udah di apa? Udah dikasih jalannya nih kan kayak gini. Tapi cari H-nya dulu dari roh GH. 1,5 dikali 10 pangkat 5 ya Pak? Iya. 10 pangkat 5. Kok dikali? Cari ini kan tekanan hidrolik ya kan? Ya, tekanan hidroliknya kan bukan 10 pangkat 5. Coba cari tekanan hidroliknya dulu. Ini kan dapat rumusnya ini. Ini kita turunin, kita masukin tekanan mutlaknya berapa? 150. 150.000 Pascal sama dengan ininya 10 pangkat 100 pangkat ini aduh salah. Nah, di sini ngerti nggak kenapa bisa jadi gini? Tekanan atmosfer itu jadi sama aja kan Pak? Atau Sama emang aja. Ini iya aku pecah aja biar bisa jadi 10 pangkat 3, bisa 10 di pangkat 3. hmm, Nah, ini berarti P0-nya berapa? P0 lagi. PH. rog- Tekanan hidroliknya berapa? Tinggal pindah ruas. oh keren bisa dihitung. Nah, baru nanti tekanan hidroliknya buat nyari H-nya itu. Cari Pandi. Izin ke ini dulu. Tekanan hidroliknya 150 kan? Ya, 50 apa? 50 sama kan Pascal. Bukan. Ini kan gini nih. Ini kan 150 dikurang 100. Nah, 10 pangkat 3-nya kita pisahkan. Ini sifat asosiatif. Jadinya 150 dikurang 100 kayak gini nih. 3A dikurang 2A itu kan 1A. Nah, itu 1A dari mana? 3 kurang 2 dikali A. Nah, kayak gitu kurang lebih. Makanya ini saya pangkatin 3 gitu biar gampang. Kalau apa ya biar cepat gitu nulisnya, biar nggak nolnya banyak. Jadi ini tekanan hidroliknya dapat. Nah, sudah dapat tekanan hidrolik, tinggal cari H-nya.
2000 dipakai 4. Apa? 40.000. 4 kali 10 pangkat 4 ya? Apanya? Hanya. Iya, hanya. Oke, coba ya. Nanti kan 50 Kali 10 pangkat 3. kali 10 pangkat 3 sama dengan row-nya berapa? 1000 kilogram. Boleh dirubah kan Kak? Apa bagus? Ya, ya benar. Diubah dulu ini jadinya. Kan gram ini per kubik. Nah, udah Iya, ubah aja jadi 1000 1000 kilogram per kilogram meter kubik. meter kubik. Nah, terus G-nya 10. Hmm. Nah, ini kan hanya. Nah, ini kan bisa coret nih. 1000 pangkat 3. Dibagi ya, bukan di Ya, dibagi. Astagfirullahaladzim. Dibagi 5 aja. Nah, jadi 5. Jadi Aduh, hanya bisa dikurang. 5 meter. Iya, Hanya 5 meter. Nah, tinggal perbandingin aja 5 meter sama 15 meter. Berarti volumenya, volume air adalah sepertiga volume benjana. Sepertiga volume benjananya. Nah, itu fisika tuh eh, satu satu rumus bisa banyak soalnya. iya. Nah, ini kalau kita ganti. Oh ya, ini Ripandi, coba ada pertanyaan nggak? Udah selesai belum kamar mandinya? Ini sampai jam 5 kan ya? Iya Kak. Berarti nggak bisa lanjut ke materi selanjutnya. Berarti kita cuman sampai pengertian sama fluida ini. Nah, fluida statis ini masih ke arah air biasanya ya. Soalnya kan nanti juga akan ada hukum Archimedes yang tabung bocor itu ada. Tadi materinya kan sampai elastisitas ya. Di Iya. sini aku cuma punyanya ada ini dinamika, rotasi, jadinya salah bab. Hmm. Dinamika rotasi. Kak, tapi saya ini apa tuh? Boleh nanya rumus ya Kak? Ya, Rumus ini. silakan. Apa? Taruh. Nanya aja sampai gini masih ada 10 menit. Kalau rumus konstanta elastisitas apa? Konstanta. Nah, buka dulu bukunya. Mana bukunya? Elastisitas ya. Ini enaknya di unit juga bisa gini nih. Bisa nyari elastisitas. Jadinya PPT dosen bisa diambil. Ada nggak? Bisa. Nah tuh. Tadi ya. Bisa. Tegangan. Nah, konstanta. Kalau nggak salah tuh dikali delta X ya. F K F sama dengan K kali delta X. Ini apa namanya? Koefisien apa? Konstanta elastisitas. Konstanta elastisitas. Hukum Hooke ya. Hukum Hooke. Nah, ini kan rumusnya KMG. Yang mau ditanyakan apanya? Soalnya gimana misalnya? Jadi diketahui ada, cuman rumusnya doang sih saya masih ragu Kak. Tadi kita lihat Rumusnya kalau yang saya tahu K sama dengan E dikali A dibagi
dibagi panjang 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 kawat ya. LO, Oh, L0. nah, lihat dulu. Nah, ini berarti kan tadi saya juga jujur udah lupa tadi panjang kawatnya ya. L. Ya. Iya, Ini apa tadi? Kak. K. Koefisien. Nah, terus koefisien sini kan juga nanti masuk ke gaya gas ya. Gaya gas kan itu K delta X. Nah, ini tuh koefisien tuh artinya ini tuh apa ya itu? Oh ya, rumus elastisitas. Itu model Lasiang ya, model Lasiang. Oh, modus yang tuh kalau nggak salah tegangan dibagi renggangan ya. Iya. Coba Rivaldi, udah balik belum Rivaldi? Tegangan tuh. Oke. Oh, berarti minggu depan maunya ini aja ya, elastisitas aja berarti ya. Gak usah lah Kak, lanjut aja. Fluida Kak. Fluid aja, oke. Iya, Allah. Saya juga belum nyiapin elastisitas. Hmm. Di sini baru apa di kuliah tuh belajarnya mekanika jadinya Hmm. di situ aja fokusnya dulu. Elastisitas. Udah lupa juga sih. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kakak tinggalnya di Rumbel juga Kak. Ya, di Lumbang. Saya orang Karawang. Jadi sama-sama jadi apa? Sama-sama Jawa Barat lah. Sama-sama apa ya? Deket lah ya. Bukan sama-sama Jawa Barat, tapi sama-sama deket gitu. Di Rumbel mana Kak? Tadi. Semarang, Semarang, Oh, Semarang. Semarang. Oh, sama Kak. Kali kami sama Ivalabi. Oh, kalau Kanada itu Jawa Tengah ya? Oh, Jogja ya dia. yang di UIN ya. Ada di Kanada. Ovalabi kenal loh. Ovalabi. Apa? Ovalabi. Kurang tahu. Saya juga baru. Oh, Ini Rivaldi diem baik. Ini ada kebingungan kenapa atau di mana ya? kenapa Kak? Ini ada bingung nggak kenapa bisa apa ya tadi roknya bisa langsung ganti jadi 1.000 meter per kubik, 1.000 kilogram per meter kubik. Kenapa? Coba kan siapa tahu ada yang bingung. Oke, di sini kayak ada tambahan aja ya. Untuk minyak, raw minyak, ini untuk besok, untuk minggu depan, itu 800 kilogram per meter kubik. Yang artinya apa? Minyak sama air lebih rendah minyak kan? Hmm. Ini yang menyebabkan kenapa kalau air dan minyak dicampur, Banyak. pasti minyaknya yang di atas. Hmm. Nah, ini kalau ini air, nah ini minyak. Nah, minyaknya di atas. Nah, itu nanti itu kan kita kan belajar benda berhubungan itu yang U ini. SMP kan juga pernah belajar nih. Nah, ini nanti akan ngaruh ke tekanannya. Pokoknya fungsinya itu apa? Tekanan yang di kiri sama dengan tekanan yang di kanan. Intinya gitu sih. Nah, tekanan kan nanti yang ngaruh kan cuma dua tuh, rho sama H. Kan dia pasti tetap kanan kiri kan sama-sama di bumi kan. Nah, ini yang akan ngaruh ini nanti. Itu sih besok pertemukan. Kalau bisa kita bahas-bahas soal aja. Soalnya kalau fisika tuh rumusnya dikit, soalnya banyak. Jadi kalian kalau mau nyiapin soal silakan. Oke, siap. Oke. Udah mau jam 5 juga ya. Iya.
Coba Rivaldi belum balik apa? Udah Kak, baru Kak. Oke. Ada mau yang tanyakan nggak Rivaldi? Kita review aja ini rumusnya rho GH. Rho GH, rho ini bisa meter kubik, bisa kilogram per meter kubik, bisa gram per sentimeter kubik. Nah, tergantung nanti apa, kalau bisa pakai yang kilogram meter kubik per meter kubik, soalnya nanti kan kecepatan gravitasi ini kan yang dipakai meter gitu loh. Kecuali mau kecepatan gravitasinya meternya mau diubah ke sentimeter. Terus tekanan tadi kita belajar kalau semakin tinggi di permukaan bumi, semakin tinggi tuh tekanannya semakin rendah. Makanya jika di gunung kita tuh ngap gitu kalau mau bernapas. Beda dengan di daerah pantai. Itu tekanan. Terus di sini juga mau diingatkan lagi, beda dalam ini kan tinggi namanya nih. Dari tanah ke atas itu tinggi. Kalau dalam itu dari permukaan air ke bawah. Nah, itu bedanya. Jadi hanya ini kedalaman, bukan ketinggian. Kedalaman. Diukurnya dari mana? Dari permukaan air, bukan permukaan tanah. Oke. Jam 5. Aku akhiri ya. Sekian dari saya. Kita baca doa dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, nanti minta record yang tadi ya Kak. Oke. Nanti aku cari taruh YouTube ya, nanti linknya aja ya. Boleh. Oke. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Izin live ya Kak. Assalamualaikum. Oke. Bismillah. Assalamualaikum.